Oh, boys banget ini Mbak Singo ini. Punten Mbak. Mbak Singo ini sudah berapa tahun Mbak tinggal di sebuah rumah yang berada di pinggiran hutan ini Mbak? 86. Saya di sini dirayu sama sundel. Sundel apa itu Mbak? Sundel bolong. Namanya Lasmini. Minta kawin. Saya tanya genderunya itu siapa. Saya tanya. Bilangnya mau minta saya kawin. Mau tanya Pak, kita akan mencari rumahnya siapa namanya Mbah Singo. Rumahnya jauh dari sini Pak? Wah, rumahnya Mbak Singo itu di pinggir alas. Di pinggir hutan? Iya, pinggir hutan. Kurang lebih ini 1 kilo dari sini jaraknya. 1 kilo ya Pak ya. Jalan kaki, lihat jalan setapak ini. Jadi motor nggak bisa ya Pak ya? Oh, nggak bisa, harus jalan kaki. Berarti masuk ke hutannya Pak? Iya, masuk. Masuk harus jalan kaki ya Pak ya? Jalan kaki. Mbah Singo itu sebenarnya siapa sih Pak kok? Mas itu orang agak aneh. Gimana Pak? Punya spiritual yang lumayan luar biasa. Jadi spiritual Pak ya? Iya, spiritual banget dia. Yang katanya juga beliau tuh menikah dengan wewe gombel gitu. Kata-katanya itu memang bener. Jadi istrinya itu wewe gombel Pak? Iya. Coba ditanyakan nanti di sana, bener apa enggak? Jadi ancar-ancarnya ini jalan ini Lurus lurus. ke arah timur pokoknya. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Nggih, Pak, terima kasih matur Iya, suwun, wis, matur suwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya akan besukan ya di tengah hutan ini, yang dimana ini jalannya sangat luar biasa. Ini seandainya hujan tentunya tidak bisa dilewati. Saya akan mencoba mencari buah rumah yang ada di pinggir hutan, dan saya mendapat kabar bahwa di rumah tersebut tinggallah seorang kakek tua yang beliau dikabarkan seorang spiritual. Juga ada keanehan teman-teman ya. Ternyata beliau ini pernah diajak menikah sundel bolong ya, atau wewe gombel gitu ya. Tahukah memang sudah menikah, tapi yang jelas ini sudah sangat viral di daerah kandangan ini. Dan lumayan ekstrim juga teman-teman jalannya. Kita melewati perkebunan seperti ini dan lumayan menanjak. Oke, next kita akan melanjutkan perjalanan untuk mencari rumah yang terpencil di pinggir hutan yang ada di wilayah Kandangan, Kediri, Jawa Timur ini. Jangan di-skip, ikuti terus penelusuran saya hari ini. Oke, kita sudah sampai di lokasi di mana di sini ini merupakan kediaman Mbah Singo ya, seorang kakek tua yang juga katanya spiritual. Yang ada keunikan di sini ternyata beliau itu kawin atau menikah dengan wewe gombel. Nah ini namanya, beliaunya ada. Rayu, assalamualaikum Mbah. Masya Allah. Saya dari Mojokerto Mbah, ngapunten. Oh, boys banget ini Mbah Singo ini. Ngapunten Mbah. Insya Allah, salaman Mbah. Barakallah, Mbah Singo nggih. Nggih, Mbah Singo. Mbah, Sampeyan kok semerep ngerani Mbah Singo niku sinten sing nunjukke? tadi kita sempat tanya-tanya di jalan-jalan rumah Mbah Singo. Nah, nyasar sampai ke hutan-hutan, alhamdulillah. Ini licin Mbah, habis jatuh saya Mbah. Akhirnya ketemu. Mbah Singo. Oke, ini Mbah saya titip mic boleh Mbah? Titip mic ya? Mbah ngapunten, ini kan saya titip mic biar suaranya lebih terdengar gitu ya Mbah. Boleh nggak kita masuk ke rumah Sowan Pinara gitu? Ya bisa juga. Dia itu siapa yang nyuruh sini? Saya ini orang bodoh. Nama saya asli Mbah Singo. Bikin umbulan di tengah sawah, di pinggir hutan. Nah silakan ayo masuk sini. Oke Mbah, ngapunten. Ngobrol-ngobrol. Saya ini orang bodoh ya. Ini rumahnya seperti ini. Sendirian, anak nggak ada, istri nggak ada, apalagi di sini ada pundung rayap di rumah kecil. Apa itu Mbah? Jelek, pundung rayap itu besar ini di sini di rumah ini. Oh ini Mbah? Iya. Rumah rayap ini Mbah? Rumah rayap di rumah. Saya buang kembali ditinggi lagi. Mbah, saderenge pangapunten yang ada. Mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu aktivitas panjenengan.
Mbah Singo. Mbah Singo ini sudah berapa tahun Mbah tinggal di sebuah rumah yang berada di pinggiran hutan ini Mbah? Kalau nggak salah masih 10 tahunan. 10 tahun Mbah. Ya, Tinggal sendiri Mbah di rumah ini saya Mbah? sendirian. Utuh saya ini karena beripatnya terakum lah. Jadi, Terakum nggak kelihatan tinggal sedikit, oh jarak jadi dikit. Mbah Singo ini ngapunten nggih, agak punya kekurangan dari penglihatan, begitu Mbah? Penuh, kekurangannya penuh. Oh, tapi jenengan sehari-hari juga beraktivitas di ladang gitu Mbah? Iya di ladang ini sawah ini rumah sendirian, nggak ada tanah sendirian, nanam jagung, nanam singkong, nanam cabai, apapun tak nanami. Belum pernah panen yang banyak, belum pernah, tapi masih sehat awak ini. Usia berapa Mbah sekarang jenengan Mbah? Kalau nggak salah itu 86, Berarti kelahiran tahun 39 ya Mbah ya? 9. Ya, Di usia 86 tahun, meskipun agak punya ngapunten apa cacat atau penglihatan kurang tajam gitu ya, ya. tapi masih bisa beraktivitas mencangkul dan bercocok tanam Mbah. Ya tanam apa-apa. Kalau saya ini cacat beripat saya. Mm-mm. Saya dihukum sama Tuhan. Kenapa Mbah kok bisa dihukum sama Nggak Tuhan? tahu. Bilangnya kak saya cari obat di mana-mana tempat. Bilang Gus jangan dicarikan obat. Kelihatan gilangnya masih nampak. Mbah Singo, ini mohon maaf, saya kok salah fokus dengan kalung yang jenengan pakai atau tasbih. Itu kok besar banget Mbah, itu peninggalan kah atau pusaka atau apa Mbah? Dari Madura dikasih Kiai Mbah Yai Kholil masih segini riyi. Iya Mbah Kholil, Bangkalan. Bangkalan. Jadi ini sebuah yandel dari Mbah Kholil yang diberikan ke jenengan. Ya, Masya Allah. awak dikasih tasbih jumlahnya 100, saya pikir saya gerayang. Pripun? Apa ya artinya? Apa saya ini laburnya ilmu atau ketemenan itu tulus 100 apa gimana? Nggak tahu saya. Anak buah banyak, saya ini bodoh. Orang di sini mau cari apapun banyak. Saya ini orang bodoh benarnya, bukan orang pandai. Tadi kita juga mendapat informasi bahwa Mbah Singo ini seorang yang memiliki kelebihan yaitu spiritual. Mbah, apa benar panjenengan juga bisa menolong orang yang membutuhkan misalnya gitu Mbah? Ya kalau sungguh-sungguh kepercaya, saya minta sama Tuhan. Nah, kalau minta Tuhan nanti dikasih enggak? Kalau dikasih alhamdulillah, kalau tak dikasih enggak apa-apa. Kalau ada orang yang sibuk, saya bilangi, saya tunjukkan jalan jujur. Kalau mau, tinggal seserah. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Sudah saya batalkan filmnya Kanjeng Nabi. Gitu, Mbah. Tunjukkan itu, iya. Nah, apalagi saya di sini, kalau di tengah sawah, dirayu sama sundel. Sundel apa itu Mbah? Sundel bolong. Namanya Lasmini. Minta sama awak mau minta kawin. Saya nggak mau, nggak dikasih apa-apa kok. Jadi Mbah Singo ini memang benar yang diberitakan masyarakat bahwa Mbah Singo ini pernah kawin dengan sundel bolong atau gombel gitu. Iya, ketemu tuh namanya Lasmini. Ceritanya seperti apa sih Mbah? Kok bisa ngapunten nggih, bisa bertemu Lasmini terus tiba-tiba kawin atau mau kawin gitu? Karena saya beli tanah di sini itu kan dekat. Dekat, saya bisa nyerteni. Barang goib-goib itu saya minta sama Allah harus ditahuikan bagaimana orangnya itu, siapa, demitnya, setannya, genderunya itu siapa. Saya harus tahu. Terus setelah itu? Gitu saya ngasih apa ini dupo. Saya tanya kerawannya di sini. Dia nyungul, nyungul, bilangnya mau minta saya kawin. Awak mau kawin tapi minta juga kasih apa yang agak sesuai keadaan. Kalau punya anak nanti
jangan kelihatan dia anaknya saya gendong, orang itu pasti heran. Terus apa yang jenengan minta dari Lasmini itu ketika jenengan mau dikawin Lasmini itu, Mbah? Ya minta harta toh, harta yang agak penak sih. Nah, Harta benda gitu. iya, Terus akhirnya dikasih jenengan. nggak dikasih kok. Dikasih apa sama Lasmini? Nggak dikasih apa-apa, kasih kotang aja, diambil lagi kok. Dikasih kotang, Mbah. Kasih kotang. Lu gimana cara ngasihnya itu kotangnya Lasmini itu, Mbah? Itu awak mau apa tuh di kebun, di pinggir kali, bilang, itu saya kasih kotang. Bikin apa kotang? Saya laki-laki bukan perempuan. Nah, dia lari pulang. Saya pulang juga, rumah saya di Oh, atas. jadi ketemunya itu di pinggir sungai. Iya, Di sungai sana rumahnya Lasmini. iya. Jadi jenengan menolak dikawin dengan Lasmini. Belum Iya. belum sempat kawin sama Lasmini. Loh, Oh, baru dilamar sama Lasmini tadi. ya. Tapi umumnya viralnya Mbah Singo ini sudah kawin atau menikah dengan W Gombel atau Sundel Bolong. Ah, Tapi ternyata masih baru dilamar. lama. Penisetnya atau mas kawinnya itu dikasih utang jenengan. Iya, dikasih kotang. Tapi jenengan tolak. Ketolak, nggak mau. Kalau yang di pinggir sungai sana apa itu, Mbah? Berupa apa, Mbah? Nah, di situ kan ada waduk Dakon. Dulu itu tahun 61 kan awak di situ. Di situ ada orang yang nangis-nangis itu siapa? Orang nangis saya cariin, nggak ada orang. Nah, lanjut itu ketemu malamnya nama saya ini, rumah saya di situ pinggir kali. Gitu. Orang yang nangis tadi. Iya, Ya Lasmini tadi ya. iya. Mbah, kira-kira kita bisa, Mbah minta antar jenengan untuk menunjukkan rumahnya Lasmini tadi yang di pinggir kali itu. Iya, namanya nggak Waduk Dakon tuh. Iya, Ada. masih ada sampai sekarang rumahnya. Masih. Yuk, Mbah, kita ke sana, Mbah. Nggak apa-apa kan? Ayo. Mumpung saya masih di sini, biar penonton puas. Seperti apa sih rumah Lasmini, si Sundel Bolong atau W Gombel yang sempat melamar Mbah Singo ini? Kita ke sana, Mbah. Ayo, oke. Ayo, kita tunjukkan. Iya. Sana. Sudah siap, Mbah? Sudah. Mbah. Ayo. Sebentar. Ini ada perubahan lagi. Tadi pakai kacamata hitam, sekarang kenapa kok pakai kacamata putih, Mbah? Nah, pakai kaca hitam dulu. Sekarang kan mau jalan di pinggir kali, tempatnya situ ya ganti Oh, ketika di dalam rumah hitam Iya. kacamatanya. Kalau di luar pakai putih. putih. Nah, kalau apa itu kalung tasbih, kalau di rumah, kalau di luar kok malu sih? Ya, Oh, tasbih itu jenengan pakai kalau waktu di dalam rumah di saja. rumah saja. Kalau keluar rumah nggak pakai. Enggak pakai, kok malu guys, tasbih yang besar Iya, segitu. Dan tongkatnya juga ganti loh ini. Ya memang pakaian itu ganti kan, Tongkatnya. tongkatnya ganti. Nah, Kalau di luar ini. iya. Oke, kita langsung ke rumahnya Lasmini ya, Mbah. Jenengan juga merawat kambing, Mbah, di sini, Mbah. Yang rawat ini kambing, kambingnya 5. Nah ini kambing, dia makannya seadanya pisang. Tuh, kambingnya makan pisang. Iya pisang. Kalah saya, Mbah. Oh, Jadi meskipun rumahnya terpencil di pinggir hutan, tapi iya. temannya banyak hewan-hewan itu, Mbah. Nah, iya kalau malam kawannya ya itu sama tikus, sama kambing, sama ayam, sama Lah, cecak. tesnya matang, Mbah. Mana? Itu wayangnya. Ah ya boleh dimakan boleh. Boleh ya. Boleh. Ini tanaman segala macam biarpun Nanas juga, terakum. tuh. Ya nanas, apa jeruk. Nanasnya sudah panen ini belum? Ya belum itu. Belum. Ah, alpukat, tanaman apapun ada. Kambah ini jenengan nanam sendiri, Mbah. Iya, seadanya. Pokoknya syukur sama Allah. Ya. Jadi meskipun Mbah Singo ini di usia 86 tahun dan indera penglihatannya kurang tajam, tapi keren loh, masih sangat tahes. Ini tanaman macamnya gini, apapun. Mau nyayur kangkung ada, mau nyayur kates ada, apa ada. Jenengan juga masak sendiri, Mbah? Ya masak sendiri, kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Kadang nggak makan. Enggak makan. Aduh. Nah, asal Tuhan itu kan sayang pasti ngasih makan.
Tuh, ini ada buah melinjo, apa ada ini terong, ini kencur, ada ini kencur, Ini kencur. ya kencur. Nah ini apokat, bilangnya tanya apokat, ini apokat. Iya, iya. Duren, apa tanaman apa ada semua. Nah, Semuanya ditanam Bang ya. ya. Nah ini ikut aku, saya Asik, Pak. tunjukkan jalannya. Lasmini rumahnya Watu Dakon. Nah ini, Dakon. Nah, Rumahnya terus? itu namanya Watu Dakon. iya Watu Dakon. Nah, Jalannya masih kalah saya ini. sama Mbah Singo. Aduh, Nah ini pondoknya Demit ini. Hah? Pondok Demit. ini pondoknya Demit. Iya. Kenapa Mbah dinamakan Pondok Demit, Pak? Iya. Kalau di sini kan malam kan di sini ada Demitnya. Hah? Kalau malam ada Demitnya. Iya. Loh, lewatnya mana, Mbah? Nah sini. Nah yuk. Memang di tengah sawah hutan kok. Oh, jangan tutupi sumurnya. Ini gendruwo nih. Ada genderuwonya. Gendruwo ini jenenge Adip. Ajib, Adip. nama genderuwonya. Ini nyebrang pengen roh Watu Dakon. Iki lho, ana batu kepala naga. Lah iki jam sing kentil jenenge jam ngampel. Iki ku batu gede iku biyen kependem. Saiki iku ketoke kaya batu naga kuwasi ning mripatku lho. Jadi batu ini merupakan kepala ular naga gitu, Pak. Kasih rumahnya Lasmini itu masih jauh. Kira-kira 50 meter lagi lah. Kita lanjut, Pak ya. Ayo. Di mana lokasinya, Pak? Itu masih agak jauh ini. Agak jauh. Agak Ini jauh. juga ladang jenengan masih, Mbak? Nah, bukan, ini ada orang. Oh, ladang orang lain, Bang. Ya. Ya. Nggak pakai sendal. Usia 86 tahun, tapi masih kuat. Keren ini. Nah, agak sulit kalau mau ketemu namanya Watu Dakon. Oh iya, iya, iya. Gak sulit jalannya. Hati-hati, Mbak. Hati-hati, Mbak. Bisa, Mbak, saya, Mbak? Bisa ya? Jadi merambat. Oke. Merambat. Agak sulit jalannya. Memang gak ada Demit ya, anget ini jalannya. Kita ikuti Mbak Singo menuju ke rumahnya Demit, katanya rumahnya Lasmini, yang sosok sundel bolong atau le gombel. Ini roboh semua watu-watunya. Oh, ketimbun, Bang ya? Wah, ini ketimbun. Di sekitar sini ya pokoknya, Bang ya? Iya, ini batu besar-besar ini. Iya, ini kan batunya. Oh, jadi di sini ya, Mbak ya? Ya ini tempat Watu Dakon ini. Goleng ini 3. Ini 1, 2, 3. Ini besar-besar ini batunya. Ini dulu kelihatan, sekarang kalinya juga cerung. Sekarang dulu nggak ngacem gini. Rumahnya ukir-ukiran itu, boy. Di penglihatan Mbah Singo, ini rumah? Iya, kelihatan aku rumah mewah, ukir-ukiran mewah rumahnya itu.
Tapi hanya Mbah Singo yang bisa melihat. Iya, awak tahu. Kalau ingin tahu, prihatinnya kuat, yakinnya kuat, ketemu. Sama penghuni rumah ini. Iya, Yang namanya siapa? Lasmini tadi. Lasmini, Sundel Bolong. Sundel Bolong, Wewe Gombel. Ini kekasihnya Mbah Singo. Nah, Istrinya. ya bukan nanti dulu itu melamar awak, mau minta dikawin. Oh. Nah, minta dikawin. Awak dikasih apa? Kalau dikasih benda yang agak nyelowedi, apa mobil, apa emas, mau saya dikawin, mau kawin. Tapi kalau nggak dikasih ya, awak nggak mau. Akhirnya dikasih utang. Nah, kasih kocangnya diambil lagi. Nggak jadi dikasih. Ya dikasih tapi nggak tak pakai, diambil lagi. Jangan pakai utang lucu Bang ya. Iya. Oke. Jadi inilah wujud dari gimana Mbah Singo ini menceritakan pernah bertemu Lasmini, sosok Sundel Bolong Mbah. Hasil bolong. Sundel Bolong yang mau mengajak menikah, mengajak kawin Mbah Singo tapi ditolak karena hanya dikasih utang tapi Mbah Singo menolak. Ya. Dan semenjak itu jenengan pernah ketemu Lasmini lagi. Ketemu hari kemarin jodak-jodak lawangku. Notok pintu juga. Iya, nonton ke pintu ya. Saya bilang, nyapa we? Matamu biaya naik itu saya bilang. Tetap jenengan menolak ya. Itu cantik Mbah sosok Lasmini itu Mbah. Kalau orang manusia nggak ada ya cantik-cantiknya apa itu namanya sundel-sundel itu cantik benar. Cantik banget. Wah, sundel Melebihi manusia cantik. Wah, lebih. Tapi kok jenengan tolak Mbah? Nah, nggak dikasih apa-apa kok. Saya nanti dosa. Jadi Nanti di akhir zaman saya di mana tempatnya? Di Iya. surga apa di neraka sini? karena sudah kawin dengan setan atau jin, ngoten nggih. Iya. Nggih, Mbah Singo matur sembah nuwun, ini saya banyak nyamuk di tangan saya dan Terima capek, kasih. nggih. Terima kasih juga Mbah Singo sudah berkenan mengantar kami dengan jalan yang sangat ekstrim tadi. Alhamdulillah kita sampai juga yang ternyata di sini rumpun bambu yang ada batu yang kata Mbah Singo ini adalah batu dakon yang ternyata di sini adalah rumah mewah menurut penglihatan Mbah Singo. Di Barongan. Ya, di Barongan sini atau di rumpun bambu, rumahnya ukir-ukiran sangat mewah. Ini adalah rumah Lasmini. Mbah, mugi-mugi panjenengan sehat selalu Mbah, panjang umur serta berkah nggih. Alhamdulillah kita berani ke sebaliknya jenengan. Nggih. Kula dongaken saged metuhi kula Nggih. ten daerah Mrejo, Kerawang kula niku ten Mrejo mriki nggih. Mrejo kelahiran Mrejo, cikal bakal Mrejo. Nggih kula niki. Kecamatan Kandangan, Bang nggih. Kecamatan Kandangan, Kediri, Jawa Kabupaten Timur. Kediri. Nggih. Niki desa Mrejo lho ampun kleru. Mrejo, Mbah Singo. Mbah Oke, teman-teman, jadi untuk tahan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan tahan kali ini bisa menjadikan hiburan. Jadi harap jadikan maklum apabila ada kesalahan baik itu ucapan yang kami sampaikan maupun tahan dalam video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.